Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham Demas, yaitu PT Pural Deltar Sari Tbk, saham yang royal bagi dividen. Tapi ternyata di tahun 2024 ini tidak akan bagi dividen final. Apakah saham Demas masih layak untuk di hold dan kita tunggu next dividen di bulan Desember atau bagaimana? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal. Dilansir dari hasil RUPS tahunan dari saham Demas ya guys ya, dari adxchannel.com, di mana Demas putuskan tidak akan bagi dividen final. Harga sahamnya kemarin juga langsung anjlok sekitar 4%-an guys ya. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPS PT Pural Deltar Sari Tbk atau Demas memutuskan untuk tak akan bagi dividen final. Keputusan itu dinilai di luar ekspektasi sehingga direspon negatif oleh para investor ya guys ya. Nah, jadi untuk Demas tidak akan bagi dividen ya untuk final 2024 ini, dan ini sangat mengejutkan karena Demas kita kenal sebagai saham yang royal bagi dividen dan juga rutin membagikan dividen kepada para investor. Nah, sebagai informasi buat teman-teman ya, Demas ini tengah dihadapkan pada kondisi lahan kawasan industrinya yang semakin berkurang. Hingga 31 Maret 2024, cadangan lahan Demas tinggal 856 hektar saja. Hingga saat ini belum ada rencana dari manajemen ya untuk ekspansi lahan ke luar Cikarang, Jawa Barat. Nah, oke guys, selalu kita akan lihat juga secara fundamentalnya ya bagaimana Demas ini dan apakah masih layak untuk di hold untuk teman-teman dividen investor. Saham Demas adalah salah satu saham perusahaan di sektor properti dan juga real estate masuk ke dalam indeks syariah. Nah, ini sebenarnya menjadi opsi yang sangat yang sangat bagus ya untuk teman-teman yang hanya ingin membeli saham syariah, apalagi dividen dari saham Demas juga rutin dan cukup besar imbal hasil dari dividen yieldnya. Nah, per hari ini pun Demas ini harganya masih terkoreksi ya 3,14% ke level 154 pada sesi 1 hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juni 2024. Kalau misal kita cek juga dari rasio-rasio fundamental, sebenarnya saham Demas ini masih sangat layak untuk di hold. P/E ratio di angka 5 kali dengan PBV 1,19 kali. Tentunya valuasi dari Demas, saham yang rutin bagi dividen, ini masih sangat murah. Ya, kalau misal kita cek juga ya laba bersih pada kuartal 1 2024 saham Demas secara year on year ini masih mengalami kenaikan. Ya guys ya, dari 155 miliar menjadi 366 miliar pada kuartal 1 2024. Nah, tentunya capaian laba pada kuartal 1 2024 ini menjadi concern utama kita juga gitu guys ya, apalagi teman-teman dividen investor yang memegang saham Demas, mereka berharap di tahun 2024 ini nanti labanya semakin tinggi sehingga dividen di tahun 2025 itu dividennya akan lebih besar lagi gitu guys ya. Nah, tapi pada kenyataannya untuk tutup buku 2023 Demas ini hanya bagi dividen interim saja. Jadi akan absen bagi dividen final di tahun 2024 yang akan diambil dari tutup buku 2023. Sebenarnya gini guys ya, ini khusus ya untuk teman-teman yang dividen investor, karena tentunya teman-teman dividen investor concern utamanya adalah fundamental dan dividen. Fundamentalnya bagus, labanya naik, dan rutin bagi dividen, apalagi royal bagi dividen, maka saham tersebut menjadi pilihan utama. Tapi teman-teman juga harus paham dan harus sadar bahwa dividen ini bukan kewajiban ya. Tidak ada kewajiban dari Bursa Efek Indonesia terhadap saham-saham yang listing untuk membagikan dividen. Jadi, dividen ini secara garis besar adalah kebijaksanaan dari perusahaan yang mereka akan bagi dividen dari laba bersihnya untuk para investornya. Dan tentunya hal ini juga disepakati atau disetujui oleh mayoritas pemegang saham yang akan bagi dividen tersebut. Ya, kembali lagi, dividen ini bukan suatu kewajiban, dividen ini bukan sebuah paksaan. Ini adalah kebijaksanaan dari perusahaan dan bisa saja sewaktu-waktu perusahaan itu tidak bagi dividen. Mungkin ada urgensi lain, mungkin ada ekspansi bisnis, mungkin akan membeli alat baru atau akan membangun pabrik baru. Itu kan ada urgensi yang mengharuskan perusahaan menggunakan labanya untuk hal lain, untuk perusahaan dan tidak bagi dividen. Contohnya ada lagi ya, saham yang tidak bagi dividen di tahun 2024 ini adalah
saham Harum Energi. Ya, Harum Energi dia absen tidak bagi dividen. Ya, sama juga ternyata dengan saham Demas. Meskipun kita melihat Demas labanya ada kenaikan di kuartal 1 2024. Nah, ini menjadi concern utama untuk teman-teman dividen investor. Apakah masih layak hold atau tidak? Apakah masih akan bagi dividen atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas ya, bagaimana sih perbedaan antara dividen investor dan juga value investor. Dari sisi rasio keuangan juga Demas ini sebenarnya masih sangat sehat ya, di mana hutangnya ini sangat rendah, hanya di angka 866 miliar saja untuk dari saham Demas ini, sedangkan ekuitasnya itu jauh lebih tinggi ya, di angka 6,2 triliunan. Yang berarti debt to equity ratio saham Demas ini hanya di angka 13,87% saja. 13% aja dari saham Demas ini. Jadi dari Demas ini sangat rendah ya, dan bisa kita kategorikan saham Demas adalah saham yang hutangnya sangat kecil. Dari sisi profitabilitas juga sangat menggiurkan sebenarnya ya, di mana gross profit margin atau GPM 67% dengan NPM net profit marginnya juga sangat tinggi 66%. Jadi tak heran ya Demas ini bisa bagi dividen dengan DPR mencapai 100%. Ya, karena kalau misalnya teman-teman lihat cek di RTI Bisnis, di tahun 2021 DPR-nya 96%. Lalu di tahun 2022 lalu DPR-nya 100%. Hanya di tahun 2023 yang DPR-nya 48%, itu pun karena dividen interim saja. Gitu guys ya. Jadi kita akan lanjutkan. Nah, kemarin ya untuk tahun 2022 lalu ya, dividen final dan interimnya itu sekitar dividen yieldnya bisa bagi 14,29% ya, tapi ternyata di tahun 2024 ini absen tidak bagi dividen. Lalu dari sisi return on asset juga sangat bagus di angka 19% dengan return on equity di angka 22,75%. Kita cek juga historis dari dividen Demas ya, di mana Demas ini saham yang sangat rutin bagi dividen sejak dia IPO. Di tahun 2015, 2016, 2017 sudah mulai bagi dividen 2 kali dalam setahun. Lalu 2018, 19 bahkan di tahun pandemi ya 2020 dan pasca pandemi di tahun 2021 ini saham Demas masih bisa bagi dividen bahkan 2 kali dalam setahun. Di tahun pandemi teman-teman perhatikan ya, imbal hasil dividen yieldnya sebesar 22%. Ya guys ya. Lalu untuk interimnya 17% dan di tahun 2021 bisa membagikan dividen dengan imbal hasil 13%. Teman-teman bayangkan ya, di saat pandemi COVID-19 ya, di saat banyak sekali karyawan dan masyarakat yang terkena PHK, di mana banyak sekali teman-teman yang kehilangan pekerjaan dan harus work from home ya, bekerja dari rumah dengan ada yang kehilangan juga ya 50% dari gajinya, jadi di gajinya itu setengahnya gitu guys ya. Pokoknya ekonomi sedang tertekan, daya beli masyarakat sedang menurun, tapi ternyata teman-teman yang berinvestasi di saham Demas ini masih dikasih dividen. Ya, di tahun tersebut masih dibagikan dividen. Sehingga ini menjadi keyakinan yang sangat kuat untuk teman-teman berinvestasi di saham Demas. Oh ya, Demas secara historical di tahun pandemi pun masih bisa bagi dividen. Jadi buat apa kita pindah ke saham lain? Untuk apa kita ibaratnya menjual saham Demas ya? Toh selama kita investasi di Demas, selama kita top up ya, selama kita berinvestasi dan kita terus cicil beli dollar cost averaging, kita akan dapat dividen yang lebih tinggi karena jumlah lotnya akan semakin banyak dan ketika pembagian dividen juga akan semakin besar jumlah penerimaan dari dividen saham Demas ini. Nah, tapi hal ini akan berbeda ya ketika Demas sudah tidak bagi dividen lagi gitu ya, atau mungkin ini hanya satu kali saja tidak bagi dividen, atau mungkin seterusnya Demas tidak akan bagi dividen ya. Tentu saja ini menjadi perhatian kita juga terhadap saham Demas. Nah, berbeda dengan satu saham yang juga menyelenggarakan RUPS pada tanggal 10 Juni kemarin, saham IPCC ya, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, ini memutuskan akan bagi dividen final di tahun 2024, tetap akan bagi dividen gitu guys ya. Dengan DPR 80% dari laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen. Nah, tentu saja ketika ada saham yang dia masih rutin bagi dividen, ini pastinya ya ada banyak sekali teman-teman dividen investor yang memilih untuk memindahkan saham mereka dari Demas ke saham lain yang masih rutin bagi dividen. Salah satunya mungkin ke saham IPCC gitu guys ya, karena kita lihat
Demas turun, IPCC-nya naik. Ya mungkin tidak semua, tapi ada beberapa lah ya investor yang mereka lebih memilih untuk memindahkan sahamnya ke saham lain yang masih rutin bagi dividen. Diketahui bahwa IPCC akan bagi dividen dengan DPR 80% dari laba bersih. Untuk dividen finalnya Rp62 per lembar saham, dan totalnya dengan dividen interim adalah Rp83 per lembar saham. Gitu guys ya. Jadi kalau misalkan kita hitung ya di harga 700-an, maka dividen dari saham IPCC ini sekitar 8,7%-an untuk dividen yield-nya. Tentu saja itu adalah dividen yield yang cukup bagus ya, di atas 6% ini masih cukup oke ya guys ya. Dan masih layak juga untuk di hold untuk dividen investor tentunya. Nah, jadi kita akan fokus ya ke permasalahan utama untuk saham Demas. Demas ternyata tidak bagi dividen ya guys ya. Demas ternyata tidak bagi dividen untuk final 2024. Apakah ya dengan fundamental yang kuat, pendapatan yang stabil ya guys ya, tadi ada kenaikan ya secara year on year pada kuartal 1 2024, labanya mengalami kenaikan dan valuasinya juga masih murah, hutangnya juga masih kecil, dan tadi kita lihat juga ya secara fundamental di mana profitabilitasnya juga sangat tinggi. Ya, apakah dengan fundamental yang sebagus ini Demas tidak akan lagi bagi dividen? Saya rasa Demas ini dia tidak bagi dividen itu karena land bank-nya semakin menipis, sehingga manajemen ya atau manajemen perusahaan ini berpikir untuk ekspansi lahan gitu guys ya. Jadi key pointnya adalah ekspansi lahan. Apakah land bank yang barunya nanti akan prospeknya bagus dan juga strategis? Nah, ini kan menjadi pertanyaan dan menjadi key point utamanya, gitu guys ya. Sehingga ketika nantinya land bank-nya ini bagus ya prospeknya dan juga strategis, maka labanya akan naik. Tapi sebaliknya, jika land bank-nya ini kurang strategis dan prospeknya kurang bagus, maka labanya pun berpotensi akan tergerus ya untuk mengurus land bank yang baru ini. Seperti itu guys ya, ini adalah key point utamanya yang menjadi concern utama untuk saham Demas. Nah, tinggal teman-teman ambil keputusan apakah mau hold saham Demas atau pindah ke saham lain yang mungkin prospeknya teman-teman nilai lebih bagus dari saham Demas. Seperti itu guys ya. Di sini kita sudah buka-bukaan gitu ya terkait dengan problematika saham Demas di mana land bank-nya yang semakin menipis, tersisa 856 hektar, dan tadi kita cek juga ya ternyata manajemen dari perusahaan belum ada rencana untuk ekspansi lahan. Mungkin sejauh ini belum ada pemberitaan, tapi ya kita berharap nanti Demas akan ada ekspansi lahan ke land bank yang strategis juga dan mempunyai prospek yang bagus sehingga akan menaikkan laba bersihnya di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu guys ya untuk saham Demas. Nah, kita akan bahas juga perbandingan atau perbedaan ya antara dividend investing dengan value investing. Sebenarnya dua metode investasi ini adalah metode investasi untuk jangka panjang. Entah dividend investing atau value investing, ini adalah untuk investasi jangka panjang, bukan untuk scalping, bukan untuk day trading gitu guys ya. Jadi ini adalah long term investing. Nah, tapi ada perbedaan yang cukup mendasar guys ya dari dividen investor dan juga value investor. Untuk teman-teman yang melakukan dividen investing, ini menitik beratkan analisanya terhadap fundamental dan juga seberapa besar dividen yang dibagikan. Jadi fundamental dan dividen. Sedangkan teman-teman yang melakukan value investing, yang mereka adalah value investor yang menitik beratkan investasinya terhadap analisa fundamental dan juga valuasi. Jadi ketika fundamentalnya bagus, valuasinya masih murah, maka ada potensi harga sahamnya akan naik. Sehingga teman-teman value investor ini mereka lebih condong terhadap capital gain atau capital gain approach gitu guys. Ini adalah capital gain approach untuk teman-teman yang melakukan value investing. Sedangkan teman-teman yang melakukan dividend investing karena menitik beratkan terhadap dividen, maka disebut dengan dividend approach gitu guys ya. Nah, ada perbedaan yang cukup terlihat ya dari dividend investor dan value investor. Value investor ini akan menjual sahamnya either ketika harga sahamnya naik, ya mereka sudah dapat capital gain karena harga sahamnya naik, harga sahamnya diapresiasi oleh market karena fundamentalnya bagus dan ada pertumbuhan dari sisi pertumbuhan laba perusahaan seperti itu. Nah, maka mereka akan menjual sahamnya either ketika untung dari capital gain atau ketika
analisanya tidak tepat atau analisanya tidak sesuai. Misalkan ya, teman-teman value investor beli di harga 500. Nah, lalu ternyata harga sahamnya ini naik ya karena labanya naik, lalu ada isu-isu positif ya guys ya. Ketika harga sahamnya naik, mereka akan take profit ya. Teman-teman value investor ini akan take profit dan mereka akan pindahkan ke saham lain dan mereka akan analisa lagi saham lain yang potensial juga. Nah, tapi ketika perkiraan atau analisa teman-teman value investor ini meleset ya, harga sahamnya turun dikarenakan misalkan perusahaannya ternyata merugi atau misalkan ada isu negatif ya, misalkan ada PHK atau apapun itulah ya, atau biasanya sih karena labanya turun ya, itu menjadi concern utama dari teman-teman value investor. Ketika labanya turun, harga sahamnya turun, biasanya teman-teman value investor ini akan memilih untuk cut loss ya guys ya, mereka akan cut loss dan pindah ke saham lain yang lebih bagus dari analisa yang sudah mereka lakukan. Nah, secara umum, teman-teman dividen investor ini akan berbeda polanya dengan value investing. Ya, teman-teman yang melakukan dividen investing, mereka akan menjual sahamnya ketika saham itu tidak bagi dividen lagi. Gitu guys ya, karena tidak sesuai juga dengan metode dividen investing. Ya, buat apa menggunakan metode dividen investing di saham yang tidak lagi bagi dividen. Gitu guys ya. Nah, tapi teman-teman dividen investor tidak akan menjual saham selama perusahaan itu tetap bagi dividen rutin, apalagi dividennya royal dan besar gitu guys ya. Maka teman-teman dividen investing ini akan terus bertahan di satu saham tersebut yang mana sahamnya rutin bagi dividen. Nah, jadi ketika Demas tidak bagi dividen, ini berarti kan dia bolong ya, bolong tidak bagi dividen final di tahun 2024. Nah, jadi yang menjadi permasalahan utama ya untuk kedepannya nih ya, apakah Demas akan bagi dividen lagi ya di Desember 2024 atau di dividen final tahun selanjutnya di tahun 2025, atau bahkan Demas ini akan terus absen bagi dividen, Demas tidak akan lagi bagi dividen untuk kedepannya. Ini kan masih misteri, ini kan masa depan, karena tidak ada yang tahu masa depan secara pasti ya guys ya. Tapi teman-teman punya kesempatan ya, punya keputusan apakah mau hold saham Demas atau pindah ke saham lain yang prospek dividennya lebih bagus lagi. Nah, silahkan teman-teman boleh berbagi pandangan di kolom komentar guys ya.